Who can melt the hardest heart and speak life into my soul? And who can spin the world around and hold me ever close? And who can search the depths of me and love me to the core? And who controls the world I see and walks me through it all? No one but you. No one but you. And who's made the righteous bright? Who's paid my way with grace? Love me through my darkest hours, 1,000 different ways. Come on. No one but you.
I can't get enough. I just want you. And the Lord of my soul, King of my heart, Jesus, it's you. Yes, it is, Lord. Yes, it is. Arise, my soul, remember this. He took my sin and he buried it. No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. Can we say, no, I won't boast, but in the cross, and save my soul. All else is lost. Yep. The grip of fear has no hold on me. So where, oh death, where is your shout it out? No longer I who live, now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. We shout this out. Oh, come on. All of this for your glory. Every believer. Oh, yeah. All of this for your glory. Yes, it is, Lord. And all of this for your glory. Yeah. All of this for your glory. Yeah. See, all of this for your glory. Hope you're ready. And all of this for your glory. But no longer I who live, now Jesus, I said, for I was dead in sin, but I woke up to see the light. Got it. 1, 2, 3, down. Oh, yeah. Big say, and all of this for your glory. And all of
once and for all, our debt is paid. At the cross, you took our shame. Love crucified, your grace displayed. At the cross, you proved your love. Once and for all, our debt was paid. At the cross, you took our shame. Love crucified, your grace displayed. At the cross, we will sing your praise. You have overcome the world. At the cross, we will lift your name, Jesus Christ, our victory. There's a place where mercy flows. My hope is found in Christ alone. And in this place, arms open wide, surrendered all, my life is found. At the cross, we will sing your praise. You have overcome the world. At the cross, we will lift your name, Jesus Christ, our victory. There's no greater love than your sacrifice, freed us for eternity. You've risen from the grave, crushed our sin and shame. Jesus, you're our victory. There's no greater love than your sacrifice, freed us for eternity. You've risen from the grave, crushed our sin and shame. Jesus, you're our victory.
and go. 1, 2, 3, down. Hai Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dengan Anda semua dan saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita masuk ke dalam informasi selama sepekan, kita akan mereview khotbah dari Pastor Daniel di minggu lalu yang berjudul Why Serving. Ada 3 hal penting yang dibagikan oleh Pastor Daniel di minggu lalu. Yang pertama adalah serving is a product of maturity, yang kedua adalah serving is a life fulfillment, dan yang ketiga adalah serving is glorifying God. So, here we go, GKS News. Saya undang kita bersama-sama persiapkan hati dan pikiran kita. Sebentar kita akan masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Loving God, loving people, and creating lifestyle. See you next week and God bless you. Hai Church, selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Dengan kesatuan hati kita sama-sama hari ini memuji dan menyembah Tuhan, amin. Yes Lord. Firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 27 sampai 231 berkata, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang telah lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Thank you Lord. We praise your name God. Oh, praise the name of the Lord our God. Come on church. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord.
kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari naikkan tangan kita. Yesus Allah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, bersyukur. Yesus Allah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Amin. Kubu pertahanan.
Terima kasih Tuhan. Keberadaan kami di tempat ini Tuhan semuanya karena berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap hari demi hari yang Tuhan boleh nyatakan di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih sampai hari ini kami boleh melalui setiap yang ada di dalam hidup kami. Kami mau memuji Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shall we sing together? Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amen Lord. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Mari sama-sama katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau teramat baik. Kau teramat baik, Jesus. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini, come on church, we sing together. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan.
sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima Engkau kasih baik, Engkau sungguh Kau teramat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau teramat baik. Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Tiada yang sepertimu. Engkau baik, Kau sungguh baik. Tiada yang sepertimu. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, Jesus, Yes, You are so good. Kau sungguh baik, Bapa. Kau sungguh indah. Ajar perbuatanmu, Tuhan. Engkau baik, Engkau ada di sini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu Bapa. Oh, haleluya Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Berbicaralah dalam setiap kami, Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi sore hari ini. Kasih-Mu selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajah-Mu. Gagahku takut andalkan, jiwaku menyatakan Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa.
setia sampai selamanya. Come on, church. Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musimku, pemilik hidupku. Dan aku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janjimu setia sampai selamanya. Yes, Jesus. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya
percaya. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna. Katakan sekali lagi. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya. Come on jemaat. Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Kau adalah Allah yang setia, Bapa yang gak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah terlelap sekalipun, yang selalu ada bersama dengan kami. Bersyukur untuk hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami pada hari ini. Di season yang seperti ini justru kami diajar untuk semakin menantikan-Mu, semakin mengharapkan-Mu, dan semakin sadar bahwa Engkau adalah Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami, yang gak pernah meninggalkan kami sedetik pun. In every season in our life, Kau selalu ada buat setiap kami. Dan kami mau tetap katakan bahwa Kau adalah Allah yang baik, Kau adalah Bapa yang baik, Bapa yang setia, dan setiap janji-Mu gak ada satupun yang akan gagal atau jatuh sia-sia, tapi pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang Kau kehendaki buat setiap kami. Sore hari ini kami berkumpul dalam ibadah di dalam rumah-Mu. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan buat setiap kami. Sehingga pada waktu kami selesai dari ibadah ini, baik secara offline maupun online, ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kami. Ada paradigma, ada cara berpikir kami yang berubah. Ada sesuatu yang Kau tanamkan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Urapi kami semua pada hari ini, hanya di dalam nama Yesus, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Haleluya, sama-sama saya katakan, amin, amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Wow, hai, welcome semuanya. Sebelum Anda duduk, saya mau welcome buat Anda semua yang hadir pada hari ini, baik Anda yang ibadah offline maupun online. Dan saya senang bisa kembali melihat Anda pada sore hari ini. Dan hari ini kita akan dilayani oleh seseorang yang luar biasa. Dan dia adalah seorang pribadi yang begitu banyak berdampak buat kehidupan saya secara pribadi dan gereja ini tentunya. Dan kita belajar banyak, saya pribadi banyak belajar dari dia, dari kepemimpinannya, dari semua pastor dan leadership dari gerejanya. Banyak sekali yang kita belajar dan kita percaya bahwa apa yang telah dibagikan selama ini buat saya secara pribadi maupun gereja ini, nilai-nilai itu begitu nyata buat kita semua. Dan dia adalah seorang senior pastor dari sebuah gereja yang sehat, gereja yang kuat di Jakarta. Dan begitu banyak mencetak pemimpin-pemimpin yang hebat. Dan pengaruhnya bukan hanya lagi di Indonesia tetapi sudah mendunia. So please welcome dan berikan applause yang luar biasa buat Pastor Jeffrey Rahmat dari Jakarta Praise Community Church. Beri tepuk tangan buat dia. Silakan duduk kembali. Salam damai sejahtera untuk kalian semua, jemaat Gereja Kemuliaan Sion di Balikpapan. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Rahmat dari Jakarta Praise Community Church atau yang dikenal dengan JPCC. Sudah lama sekali saya tidak berkunjung ke Balikpapan, tetapi berkat COVID ini saya dapat mengunjungi kalian semua meskipun hanya melalui online saja. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bersemangat, dan dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna.
Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel Wirawan yang sudah mengundang saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada kalian semua yang ada di GKS Balikpapan. Saya diberitahu bahwa tema bulan ini adalah More Empowerment, dan saya mencoba untuk menyampaikan apa yang ada di hati saya mengenai hal tersebut. Sebelum saya meneruskan, mari kita bersama-sama menghampiri Tuhan di dalam doa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau berikan buat kami. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang terjadi di sekitar kami, tetapi tidak mengubah kenyataan bahwa Engkau tetap baik dalam hidup kami. Dan berdoa supaya firman Tuhan yang sebentar kami dengar membawa bukan hanya sekedar informasi yang baik, tapi pewahyuan dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk mengetahui keputusan apa yang bisa kami ambil, langkah mana yang harus kami tempuh, sehingga hidup kami tidak menuju kepada kesia-siaan, tapi kami memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang, berbuah banyak, dan kami tahu bahwa Tuhan tetap menyertai kami apapun yang sedang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita mulai buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dituliskan seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 1-3 ini merupakan ayat-ayat favorit saya, sebab mengajarkan bagaimana kita dapat hidup menghasilkan buah dan berhasil dalam setiap musim. Termasuk juga tentunya dalam musim COVID ini. Ada banyak juga yang mengutip ayat ketiga saja, khususnya di bagian terakhir, karena jelas dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Well, kita semua ingin meraih keberhasilan, bukan? Tetapi punya keinginan saja tidak cukup kalau kita tidak tahu bagaimana caranya. Ya, sebenarnya ayat yang ketiga tidak bisa dilepaskan dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Artinya, kalau ayat yang pertama dan ayat yang kedua dilakukan, maka hasilnya adalah ayat yang ketiga. Jadi, menghasilkan buah atau berhasil itu merupakan akibat, bukan sebab. Kita harus mengerti bahwa ada hukum yang berlaku di dunia ini yang Tuhan sudah tetapkan buat kita semua, namanya hukum sebab akibat. Jangan kejar akibatnya, temukan sebabnya dan kerjakan sebabnya. Nanti akibatnya akan datang dengan sendirinya. Jadi jangan kejar apa yang bisa datang sendiri. Ada begitu banyak orang mengejar yang sebenarnya bisa datang dengan sendirinya. Saya beri beberapa contoh dari kebenaran firman Tuhan, ya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Yesus di sini memberi jaminan kita tidak perlu khawatir akan apa yang akan kita makan atau minum atau pakai. Ya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti semuanya itu adalah akibat. Apa yang menjadi sebab? Mengapa semuanya itu akan diberikan kepada kita? Karena kita mencari kerajaan Allah lebih dahulu dan kebenarannya. Kita memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu dalam hidup kita. Maka semua tadi, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, sebab itulah yang dibicarakan di ayat-ayat sebelumnya, semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Ya, ayat yang berikutnya yaitu Mazmur 133 umpamanya, tentang nyanyian siarah Daud, dikatakan, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya."
berkat itu akibat. Yang menjadi sebab adalah kerukunan atau keintiman. Jadi yang harus kita usahakan adalah menjaga dan merawat kerukunan. Baik dalam hubungan suami istri atau dalam hubungan keluarga, maupun antara sesama bisnis partner, ya, sesama rekan sepelayanan, sesama tim pengembalaan, ya. Kita harus mengusahakan mencapai kerukunan. Maka kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat-Nya. Itu sebabnya mengapa si jahat berusaha untuk merusak hubungan suami istri atau menghancurkan kerukunan antara sesama bisnis partner atau sesama pelayan Tuhan dalam satu tim, agar supaya berkat Tuhan yang seharusnya bisa diperintahkan, bisa datang sendiri, sekarang perintah itu harus, atau berkat itu harus dicari atau harus dikejar karena kita tidak rukun satu dengan yang lain. Jadi penting untuk kita mengerti, jangan mengejar apa yang bisa datang sendiri. Cari sebabnya, maka akibatnya akan terjadi dengan sendirinya. Nah, kembali ke ayat pembukaan kita tadi, yaitu Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang pertama. Bicara mengenai relationship sebetulnya, bicara mengenai hubungan. Membina hubungan sangat penting dalam mencapai keberhasilan. Sayangnya, jarang diberitakan di gereja bagaimana caranya membangun hubungan yang benar, membangun hubungan yang sehat. Perhatikan, semua yang ada di sekitar kita dapat kita nikmati karena tersambung dengan benar. Apa saja? Anda bisa mendengarkan suara saya sekarang ini karena ada mikrofon yang tersambung dengan kamera smartphone saya untuk mengambil gambar ini. Komputer Anda tidak dapat bekerja dengan baik kalau tidak tersambung dengan Wi-Fi atau network. Ya, semuanya harus terkoneksi dengan benar supaya dapat bekerja. Siapa yang pernah pergi ke luar negeri dan lupa bawa adapter, sehingga semua peralatan elektronik tidak dapat berfungsi karena stop kontak mereka tidak sama dengan apa yang biasa kita pakai di Indonesia. Demikian juga dengan hidup kita. Hubungan yang kita bina bisa menentukan apakah potensi kita bisa keluar atau malah rusak. Saya masih ingat pertama kali saya bisa beli alat elektronik ya dengan uang sendiri, dengan uang dari penghasilan saya sendiri. Saya masih ingat bahwa saya beli alat elektronik buatan Jepang, masih asli. Dan ketika saya bawa pulang dan saya ingin memakainya, dan saya masukkan ke dalam stop kontak, apa yang terjadi? Semua listrik di rumah saya mati dan barang yang saya beli langsung rusak karena saya tidak sadar bahwa alat tersebut hanya bisa dipakai dengan tegangan 110 volt, bukan 220. Ini menjadikan pelajaran yang sangat berharga buat saya di saat saya masih muda. Jadi benar kata firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Relationship is the network for life. Hubungan adalah jaringan dalam kehidupan. Nah, dalam Mazmur 1 ayat 1 ini dijelaskan ada 3 macam jenis hubungan, di mana di setiap jenis hubungan tersebut posisi kita berbeda-beda. Hubungan yang pertama adalah hubungan dengan orang-orang yang satu angkatan dengan kita. Orang-orang yang satu tingkatan dengan kita, satu level dengan kita. Inilah yang kita sebut dengan teman kita sehari-hari. Ya, siapa yang menjadi teman main kita? Siapa teman di mana kita dapat menjadi diri kita sendiri? Siapa teman di mana kita dapat berterus terang dan menumpahkan isi hati kita. Teman curhat istilahnya. Siapa teman yang kita percayai? Amsal pasal yang ke-27 ayat 17 katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kemudian, siapa yang nasihatnya kita dengar? Siapa yang kita teladani? Siapa yang kita cari ketika kita butuh hikmat untuk mengambil keputusan? Ini berbicara soal someone we look up to, orang yang kita lihat hidupnya, seorang mentor, seorang guru, seorang bapa rohani. Di posisi ini kita tidak menjadi teman, tapi kita menjadi pengikut.
Ya, kita jadi follower. Filipi 4 ayat yang ke-9 katakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Pentingnya menemukan seorang pemimpin atau seorang mentor dalam hidup kita. Seorang yang seperti Paulus. Bukan hanya saja mampu untuk mengajar dan berkata-kata, tetapi juga melakukan apa yang diajarkan. Bukan orang yang sempurna, karena tidak pernah ada orang yang sempurna. Bukan orang yang tidak pernah berdosa atau tidak pernah berbuat salah, ya, tetapi orang yang dewasa, orang yang bertanggung jawab. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-9 katakan, jalankanlah apa yang kalian pelajari dan terima dari saya, baik dari kata-kata maupun dari perbuatan-perbuatan saya. Allah sumber sejahtera akan menyertai kalian. Ini mentor ini atau bapak rohani ini adalah, atau pemimpin ini adalah orang yang berani menegur kita kalau kita bersalah. Mengatakan apa adanya karena memang itulah tugasnya. Ada quote yang berkata seperti ini, a friend loves us the way we are, but a mentor loves us too much to leave us the way we are. Seorang teman adalah seorang yang mengasihi dan menerima kita apa adanya, tetapi seorang mentor adalah seorang yang terlalu mengasihi kita untuk membiarkan kita seperti apa adanya. Dalam perjalanan hidup kita akan bertemu lebih dahulu dengan teman-teman seangkatan dan guru atau mentor. Kalau kita membina hubungan yang benar dan sehat dan berkualitas, maka kita akan semakin naik dalam status, mengalami promosi, atau yang disebut dengan keberhasilan. Nah, kenaikan status dan keberhasilan ini menyebabkan kita mulai mempunyai jenis hubungan yang berikutnya, di mana dalam hubungan ini posisi kita bukan lagi sebagai teman atau sebagai pengikut, tetapi mulai menjadi sebagai pemimpin. Entah itu pemimpin di dalam perusahaan atau pemimpin dalam sebuah unit atau departemen atau bagian, atau pemimpin sel grup di gereja, atau pemimpin dalam pelayanan, atau menjadi seorang bapak atau menjadi seorang ibu buat anak-anak kita. Itu juga bentuk daripada kepemimpinan. Berarti ada orang-orang yang kita didik, orang-orang yang meniru kita, orang-orang yang meneladani apa yang kita lakukan. It comes with the territory. Pada saat saudara dipromosi, pada saat saudara naik statusnya dalam hidup ini, saudara kemudian menjadi orang yang demikian. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ada istilahnya, a man of authority is a man under authority. Seorang yang memegang otoritas adalah seseorang yang berada di bawah otoritas. Karena pernah merasakan suka dukanya berada di bawah otoritas, sekarang menjadi orang yang memegang otoritas. Seharusnya melakukannya dengan jauh lebih baik. Nah, tidak banyak orang yang mau mengambil posisi leadership, ya, di dalam gereja terutama, karena mereka menganggap diri mereka belum pantas untuk dicontoh kehidupannya. Karena dalam pikiran banyak orang, sebenarnya yang digambarkan adalah kesempurnaan. Wah, jangan saya, sebab saya masih belum sempurna, saya masih banyak berbuat kesalahan, saya masih buat ini dan itu dan lain sebagainya. Justru sebetulnya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak berada jauh dari orang-orang yang dipimpin. Sebenarnya dengan memiliki anak buah atau anak didik atau orang-orang yang kita bawahi atau orang yang kita mentori, hidup kita malah menjadi terjaga sebetulnya. Kita tidak hidup sembarangan, karena kita tahu atau sadar bahwa ada orang-orang nih yang meneladani kehidupan kita. Kita harus memberikan contoh yang baik buat mereka. Dan dengan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi nasihat, kita sendiri jadi sering diingatkan justru. Kita perlu teman-teman yang dapat berjalan bersama, kita perlu mentor yang dapat membimbing kita juga perlu orang-orang di mana kita dapat berbagi. Ya,
hikmat, pengalaman, pengetahuan, dan lain sebagainya. Dalam Amsal pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-24 sampai 25 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Firman Tuhan ini tidak bicara mengenai berkat dalam bentuk uang saja, tetapi juga harta atau berkat dalam bentuk pengalaman, dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk pewahyuan. Pada saat kita rajin berbagi, maka kita sendiri akan diperkaya. Pada saat kita menyegarkan orang lain, kita sendiri akan ikut disegarkan. Ya, dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai 12 dikatakan demikian dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalian sendiri tahu bahwa kalian harus meniru contoh kami. Kami tidak bermalas-malas ketika kami berada di tengah-tengah kalian. Kami tidak makan makanan orang dengan tidak membayarnya. Sebaliknya, siang malam kami bekerja membanting tulang supaya kami tidak menyusahkan siapapun juga di antara kamu. Kami melakukan itu bukan karena kami tidak berhak menuntut supaya kalian menolong kami, tetapi karena kami mau menjadi teladan bagimu. Pada waktu kami masih berada di tengah-tengah kalian, kami memberi peraturan ini. Orang yang tidak mau bekerja tidak boleh makan. Kami mengatakan ini sebab kami mendengar bahwa ada orang-orang di antaramu yang hidup bermalas-malas. Mereka tidak melakukan sesuatu pun kecuali sibuk mencampuri urusan orang lain. Atas kuasa Tuhan Yesus Kristus kami perintahkan orang-orang itu dan memberi peringatan supaya mereka bekerja dengan tentram dan mencari nafkah mereka sendiri. 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 12 ya. Jadi karena sadar sebagai pemimpin, Paulus dan kawan-kawan harus mencontohkan yang baik, maka mereka tidak menuntut untuk ditolong atau untuk dilayani, tetapi mereka justru mencontohkan dengan bekerja siang dan malam dengan tidak bermalas-malasan. Jadi sebenarnya memimpin itu ada berkat tersendiri, ada blessing in disguise. Kehidupan kita jadi ikut terjaga. Itu sebabnya saya tidak heran kalau melihat mereka-mereka yang dulunya aktif menjadi pemimpin di gereja, kemudian untuk satu dan lain hal mereka mengundurkan diri. Kehidupan mereka menjadi tidak terjaga lagi. Karena mereka pikir bahwa tidak ada yang meniru mereka, tidak ada yang harus mencontoh kehidupan mereka. Akibatnya mereka mundur secara rohani. Sama seperti seorang atlet yang berhenti dari bertahun-tahun berkompetisi. Karena tidak menjaga kedisiplinannya, maka ia akan kehilangan keatletisannya dan juga kehilangan bentuk tubuhnya yang dahulu. Jadi dalam menjaga keseimbangan di dalam hubungan ada 3 kelompok ini. Dan sebaiknya kita memiliki semuanya. Yaitu teman-teman seangkatan, kemudian satu atau beberapa orang yang hidupnya kita jadikan contoh atau kita teladani, atau orang-orang yang kita look up to, dan kelompok ketiga adalah orang-orang yang kita bina atau orang-orang yang kita didik. Mazmur 1 ayat 1 tadi katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi having good and healthy relationship saja tidak cukup. Karena kemudian Mazmur 1 ayat 2 bicara mengenai Taurat Tuhan. Artinya menyukai dan mempraktekkan aturannya Tuhan, melakukan perintah dan ajaran Tuhan, berjalan sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itu adalah kebenaran, artinya tidak bergantung Anda mau percaya apa tidak, kebenaran tetap kebenaran. Kalau Anda tidak mau percaya, kebenaran tetap kebenaran. Dan Anda akan menderita konsekuensi daripada kebenaran tersebut. Contoh, hukum gravitasi itu kebenaran. Kalau mau Anda percaya atau tidak, itu akan terjadi. Kalau Anda menjatuhkan diri dari atas gedung, maka Anda akan jatuh ke bawah. Tidak peduli Anda percaya apa tidak. Begitu juga dengan kebenaran.
Kita tidak bisa marah atau iri sama orang yang tidak percaya pada Yesus, tetapi mereka melakukan kebenaran. Seperti mereka rajin dalam memberi, mereka rajin dalam menabur, maka mereka akan menuai apa yang mereka taburkan, karena itulah kebenaran. Sedangkan anak-anak Tuhan sibuk berdebat tentang apa yang Tuhan katakan, dan mereka tidak melakukan kebenaran, maka berkat Tuhan menjauh dari mereka. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-45 katakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Perhatikan, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi dia memberikan sinar matahari kepada orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dan seringkali kita asosiasikan hujan dengan berkat. Berarti Tuhan bisa memberikan berkat pada orang yang benar dan orang tidak benar. Kalau orang yang benar tidak mau melakukan kebenarannya, dan orang yang tidak benar mau melakukan kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan menjatuhkan berkat-Nya kepada mereka. Semua barang yang Anda beli datang dengan peringatan atau petunjuk. Baju yang sedang Anda pakai sekarang ini, di dalamnya dijahitkan tentang peringatan dan petunjuk bagaimana cara merawatnya, bagaimana cara mencucinya, dan panas yang diperlukan pada saat Anda mensetrika baju tersebut. Kalau Anda tidak memperhatikannya, maka baju Anda bisa rusak. Ya, siapa yang pernah mencuci baju dan tiba-tiba setelah selesai dan kering, bajunya jadi mengkeret, bajunya jadi kecil dan tidak bisa dipakai karena tidak memperhatikan peringatan yang ada di dalam baju tersebut. Makanan yang Anda beli ada peringatannya, ada petunjuknya. Simpan di tempat dingin, atau lebih baik dinikmati sebelum tanggal tertentu. Sebaiknya dipanaskan sebelum dimakan dan lain sebagainya. Apalagi barang-barang yang lebih mahal seperti mobil, televisi, kulkas, mesin cuci, smartphone, dan lain-lain. Semua datang dengan manual book atau buku petunjuk pemakaian. Si pencipta barang merindukan barangnya dapat berfungsi dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Itu sebabnya dia menyertakan buku petunjuk supaya si pembeli mengerti apa jalan pemikiran si pencipta pada saat dia menciptakan barang tersebut. Dalam manual book itu selalu ada peringatan dan petunjuk pemakaian. Masalahnya banyak di antara kita yang malas untuk membacanya. Itu sebabnya kita beli smartphone hanya kita pakai buat kirim berita, sosial media, atau bikin foto, atau nonton dan mendengarkan musik saja. Padahal kemampuannya jauh lebih daripada itu. Alkitab kita merupakan manual book kehidupan yang memberikan perintah dan petunjuk kepada kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan apa yang Dia rencanakan sebagai pencipta kita. Firman Tuhan datang dalam bentuk peringatan dan petunjuk. Tuhan memberikan the do's and the don'ts, ya. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Maksudnya bukan untuk membatasi kita, tapi justru untuk menjaga kemerdekaan kita. Karena Dia yang paling mengerti bagaimana kita dapat berfungsi. Jadi, bicara mengenai more empowerment, kita harus kembali kepada firman Tuhan yang sudah diberikan untuk memperlengkapi kita. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini pentingnya untuk merenungkan, membaca firman Tuhan. Setiap kali kita membaca firman Tuhan, mendengarkan pemberitaan firman Tuhan seperti sekarang ini, gunanya buat kita ada 4. Yang pertama untuk mengajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan, yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan, dan yang keempat untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Dan perhatikan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 sampai 32, Yesus katakan demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya,
Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yesus katakan kepada yang percaya kepadanya, jikalau, artinya ini merupakan pilihan bebas. Tetapi kalau kalian memutuskan untuk tetap tinggal dalam firman-Ku, maka kamu adalah benar-benar murid-Ku. Hanya orang yang tetap tinggal dalam firman Tuhan, yang serius untuk mau jadi murid Tuhan. Tujuan menjadi murid adalah supaya kita menjadi sama dalam karakter dan sifat gurunya. Maukah Anda menjadi seorang murid? Seorang murid pasti akan diperlengkapi oleh gurunya. Diajar, dididik, dilatih. Karena apa? Karena nama gurunya dipertaruhkan di atas mereka. Kalau muridnya berhasil, maka nama gurunya dipermuliakan. Demikian juga sebaliknya. Itu sebabnya kalau Tuhan yang memanggil dan kita menerima panggilannya, maka Tuhan yang akan memperlengkapi kita. And we can expect more empowerment from Him. Kita dapat menunggu Tuhan melengkapi kita lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Karena nama Dia dipermuliakan atas kehidupan kita. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13 katakan, dan sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Wow, ini yang kita harapkan. Dan ini yang juga kita bisa harapkan dari Yesus. Kalau Petrus dan Yohanes orang biasa, yang tidak terpelajar, tidak pernah ikut sekolah tinggi, tetapi diperlengkapi Tuhan sendiri. Dan mereka bisa mengubahkan dunia untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Tuhan yang sama dapat melakukannya untuk Anda semua yang berada di GKS Balikpapan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan Anda. Kalau Anda memutuskan untuk mau menjadi murid Kristus. Jadi dua hal yang penting dalam kehidupan kita yang sudah kita pelajari supaya kita terus bisa berbuah selama COVID ini dan juga berhasil dalam apa saja yang kita lakukan, yaitu membina hubungan yang sehat, membina hubungan yang baik, dan yang kedua merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengikuti perintah dan petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Maka seperti janjinya, ayat 3 akan menjadi akibat dari semua yang kita lakukan tadi. Well, sekian dari saya. Percaya apa yang saya sampaikan ini memberkati dan menolong Anda semua dalam menjalankan keseharian Anda, sehingga keberhasilan menjadi milik Anda dan Anda tetap dapat berbuah di musim COVID ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin. Oke, mari kita bangkit berdiri. Siapa yang diberkati oleh pesan dari Pastor Jeffrey? Angkat tanganmu, mari kita bangkit berdiri. Dan kita akhiri ibadah pada hari ini. Pesannya singkat, tetapi saya mau berterima kasih. Oh, saya lupa masih pakai masker. Memastikan bahwa yang online kita pakai masker dan ikuti protokol. Pesannya singkat, tapi dalam buat kita semua. Banyak orang Kristen sibuk mencari akibat dampaknya, tapi lupa sama sebabnya. Hari ini saya mau tutup dengan sebuah konklusi bahwa yuk mari kita semua di dalam Bible begitu banyak petunjuk, begitu banyak peringatan, begitu banyak hal yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Dan kalau kita lakukan itu, kita percaya bahwa akibatnya akan mendatangkan banyak hal baik dan keuntungan buat kita semua. Tapi sebaliknya kalau kita mencoba untuk tidak melakukannya dan berharap bahwa ada akibat yang baik daripadanya, itu justru akan menipu diri kita sendiri. Saya tutup dengan ada sebuah quote yang minggu-minggu kemarin saya terima, bahwa setiap kita sebagai orang yang merdeka di dalam Tuhan, kita itu bebas melakukan banyak hal. Karena Tuhan memberikan kita kemerdekaan buat setiap kita, tetapi kemerdekaan itu tentunya ada batasannya. Dan dari setiap kemerdekaan itu kita bisa melakukan banyak hal,
Dan tentunya kita nggak bisa bebas dari setiap konsekuensi yang datang dari apa yang kita lakukan. Artinya kita bisa menjadi orang Kristen yang melakukan hal yang baik dan kita akan terima konsekuensi yang baik tentunya. Dan ketika kita tidak melakukan hal yang tidak baik tentunya, maka ada konsekuensi yang tidak baik yang akan kita terima tentunya. Dan ini tadi yang Pastor Jeffrey bagikan tentang bagaimana kita sebab dan akibat. Kalau kita mau jadi orang-orang yang dimuridkan, saya percaya bahwa seperti firman Tuhan katakan, kita akan jadi orang-orang yang akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan, kalau kamu berbuah lebat maka kamu adalah murid-muridku. So, miliki sikap hati di tema mau empowerment, mau empowering ini, kita mau menjadi orang-orang yang dimuridkan terus dan bertumbuh sehingga kita menjadi pemimpin dan suatu hari kita bisa memuridkan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk setiap firman Tuhan yang Tuhan bagikan dan berikan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap benih firman-Mu gak akan jatuh sia-sia dalam kehidupan kami, tapi justru akan jatuh di tanah yang tepat dalam kehidupan kami, sehingga benih itu bertumbuh dan sehingga menghasilkan buah yang lebat di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami datang kepadamu dan kami mau komitmen, kami boleh menjadi murid-murid-Mu, menjadi orang-orang yang mau dimuridkan, yang mau di-mentoring. Kami bersyukur untuk setiap orang-orang yang di sekeliling kami yang menjagai hidup kami. Kami tidak mau take for granted, kami gak mau mengabaikan itu. Kami mau menjadikan mereka orang-orang yang kami hargai, kami hormati. Karena setiap mereka itu mengelilingi kami dan menjagai setiap kami, memberikan kami nasihat, memberikan kami petunjuk dalam kehidupan kami. Ada orang-orang di sekeliling kami yang menjadi teladan yang kami boleh lihat kehidupannya. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam hubungan. Kami mau memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Kami gak mau menyia-nyiakan apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami bisa menjadi kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Sehingga firman-Mu berkata bahwa kami akan menjadi orang yang berhasil dalam setiap apa yang kami lakukan. Dan kami akan menjadi orang yang dikatakan berbuah lebat pada musimnya. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Hamba-Mu memberkati setiap mereka yang hadir pada hari ini. Dalam setiap pergumulan dan tantangan yang mereka hadapi, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan yang memberikan terobosan, membuka pintu. Ketika kami melihat ada pintu-pintu yang tertutup mungkin di depan kami percaya bahwa Tuhan akan buka pintu-pintu yang lain buat setiap kami. Ajar kami untuk bisa punya perspektif yang tepat dalam kehidupan kami sehingga kami boleh melihat tantangan dan setiap hal yang kami hadapi yang mungkin berat, tetapi kami punya perspektif yang berbeda. Kami bisa melihat bahwa Engkau membuat itu menjadi alat pertumbuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap keluarga, setiap pribadi, baik yang hari ini hadir secara offline maupun yang menyaksikan ibadah ini secara online. Hamba-Mu berdoa melepaskan berkat buat setiap mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa khusus buat Indonesia, kami mau lepaskan berkat buat Indonesia, juga kota Balikpapan. Kalau kami tahu hari-hari ini orang yang positif COVID bertambah banyak. Tapi kami percaya bahwa Engkau juga Allah yang menyembuhkan, Allah yang turut bekerja pada setiap pribadi yang saat ini mungkin sedang dirawat. We speak healing in Jesus name. Buat kesembuhan buat setiap mereka dan setiap dokter, perawat, tim medis yang saat ini sedang bekerja keras. Tuhan berikan pertolongan dan kekuatan dan penghiburan buat setiap mereka di dalam nama Yesus. Dan buat setiap kami ada perlindungan Tuhan yang nyata. Kami percaya bahwa gak ada satu penyakit pun atau virus atau bakteri yang bisa menghinggapi setiap kami. Karena kami percaya Kau memberikan kami hikmat untuk menjagai setiap kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami untuk bisa mengambil keputusan tepat yang menguntungkan buat banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini dalam jemaat Tuhan. Sebelum kita pulang, mari angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui persekutuan indah manis bersama Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah menerima berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. So God bless you, so happy weekend semuanya.